Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahuna qawlana. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat dan juga menyampaikan salam pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan mengenai keutamaan salat sunnah. Pada pertemuan yang silam kita membahas beberapa keutamaan dari salat sunnah. Di antaranya salat sunnah itu adalah penyempurna salat-salat fardu. Kemudian juga salat sunnah itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah, karena tidaklah kita melakukan satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat derajat kita di surga. Maka dengan memperbanyak salat-salat sunnah, maka banyak pula lah sujud kita. Dengan banyaknya sujud, maka diangkatlah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara keutamaan salat sunnah, bahwa salat sunnah itu adalah salah satu sebab bisa memasuki surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam hadis seorang sahabat yang meminta masuk surga bersama Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Banyak sujud yakni memperbanyak salat sunnah. Kemudian juga di antara keutamaan salat sunnah yang sudah kita bahas, bahwa salat sunnah itu adalah amalan fisik yang terbaik. Di antara amalan fisik yang terbaik adalah menggunakan fisik ini untuk salat sunnah. Dan kita sudah jelaskan bahwa dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tusbihu ala kulli sulama sadaqah. Yakni artinya kurang lebih setiap kita bangun pagi nih Pak, maka seluruh sendi-sendi kita ini, seluruh sendi badan kita ini, tulang-tulang kita ini dan persendiannya ini ada kewajiban untuk disyukuri, ya, ada kewajiban untuk kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menggunakan anggota tubuh ini dalam kebaikan. Kan gitu kan? Menggunakan anggota tubuh ini dalam
kebaikan. Bagaimana mensyukuri harta? Dengan cara disedekahkan. Bagaimana mensyukuri badan ini yang Allah kasih ini, yang Allah ciptakan, Allah bentuk. Walladzi sawwarakum, Allah lah yang membentuk kalian. Wa fa ahsana suwarakum, dan menyempurnakan penciptaan kalian, bentuk kalian di dalam perut ibu kalian, gitu kan? Di dalam perut ibu kita semua dibuatlah di badan oleh Allah dengan sempurna, dari kepala sampai kaki dengan sempurna tulangnya dan persendiannya, sehingga normal lah kita, manusia normal. Nah, itu ada kewajiban untuk mensyukuri fisik ini, yaitu dengan menggunakannya sesuai dengan ketaatan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Banyak. Kalau lisan, cara mensyukuri lisan, cara mensedekahkan lisan. Lisan ini perlu disedekahkan, seperti harta perlu disedekahkan. Ini Allah kasih, sedekahkan dia. Ini lenturnya bagus, tidak ada sariawan, tidak ada cacat, tidak ada luka. Maka bagaimana mensedekahkan lidah? Maka sedekahkanlah dengan berzikir kepada Allah. Kullu tasbih sadaqah, setiap tasbih sadaqah. Wa kullu tahlil sadaqah, wa kullu tahmid sadaqah, kullu takbirin sadaqah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir sadaqah. Itu cara mensedekahkan lisan yang sudah Allah berikan kepada kita secara sempurna. Bagaimana cara mensedekahkan tangan? Yang paling banyak dosanya adalah tangan. Yang paling banyak tidak disedekahkan itu tangan. Bagaimana cara mensedekahkan tangan? Kata Nabi, wa tu'inur rajula fi dabbatihi sadaqah. Kamu bantu orang lain dengan tangan kamu nih. Persendian paling banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak di sini, nggak tahu berapa. Ini sehat ini. Ini dibikin oleh Allah seperti ini. Bisa begini. Kalau nggak bisa begini, cuman begini doang, nggak bisa bantu orang antum. Mau ngebohong juga, mau nulis bohong nggak bisa juga. mau nyoblos nggak bisa juga. Ya, mau ngebohong juga nggak bisa. Karena Allah bikin beginilah bisa ngebohong. Karena Allah bikin beginilah bisa tanda tangan yang baik atau tanda tangan yang benar. Kalau begini nggak bisa ngapa-ngapain. Allah berfirman, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami sanggup untuk membuat tangannya begini. Nggak bisa begini. Ada Pak, salah seorang santri, semoga Allah berikan kesehatan sempurna ya, jatuh. Lagi lari jatuh, kencang sekali jatuh, subhanallah, mungkin kena apanya gitu ya, maaf, bukan tangannya, justru di otaknya kena, kebanting gitu, banting, jatuh lagi, olahraga gitulah anak-anak. Kemudian efeknya tangan kirinya, gini, kayaknya kena syaraf tangannya ya, iya, nggak bisa begini, gini. Bawa ke rumah sakit pelan-pelan, sekarang udah mulai bisa. Ya kan, kalau dari otak syaraf ya, semua di sini ada di otak kita. Ya, alhamdulillah udah mulai mendingan, udah bisa begini. Tadinya nggak bisa makan begini. Padahal awalnya normal. Nah, itulah maksudnya. Kalau Allah berkehendak, ada juga yang jatuh kagak kenapa-napa. Palanya udah jegar-jeger, biasa aja, sehat-sehat aja. Ini sekali jatuh langsung nggak bisa, kenanya ke tangannya. Subhanallah, satu tangan, yang satu normal. Ya, itu subhanallah kaum muslimin. Ya, ada lagi satu lagi. Kalau itu jatuh emang palanya. Satu lagi jatuh, dia nahan nih, jatuh ini. Santri juga sama, begini. Patah ininya. Nih, saya pernah juga patah ininya nih, sama. Naik motor, jatuh, patahin. Persendian ini patah. Ini tangan nggak bisa ngapain Pak. Begini dikit, ini bergerak dikit, sakit Pak. Nah, jadi maksudnya kalau ini sehat, ini alhamdulillah, sedekahkan. Bagaimana cara mensedekahkannya? Pakai untuk zikir, subhanallah, subhanallah. Pakai untuk zikir. Tulis yang baik, ya kan? Jangan ngetik yang bikin ribut, Syekh. Ketik yang baik, yang manfaat. Ketik, tak, ya kan?
Karena ini apa? Ini dikasih sehat untuk ngetik yang baik. Angkat jika perlu ngangkat, bawa yang baik. Gunakan, sedekahkan dia di jalan yang Allah inginkan. Kalau enggak, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan setiap pagi harus disedekahkan. Setiap hari harus ada sedekah dari tangan kita. Setiap hari harus ada sedekah dari telinga kita, dari mata kita, dari kaki kita. Kaki kita bagaimana mensedekahkannya? Jalan ke masjid, jalan majelis taklim, jalan ke pimpong. Pimpong di masjid boleh sekalian sholat zuhur. Niatnya sholat zuhur di masjid, cuman mampir pimpong dulu, nggak apa-apa. Boleh, halal. Yang penting pakailah untuk sedekahkan dia untuk keinginan Allah. Caranya, yang bikin Allah, yang sehatkan Allah, sedekahkan dia sesuai yang Allah inginkan. Nah, dari sedekah dari anggota badan kita ini, itu kata Nabi SAW, cukup dengan salat maka kamu sudah mensedekahkan semua anggota badan. Itu salatnya salat sunnah, salat sunnah duha, itu hadis tentang salat sunnah duha. Jadi kalau kamu salat sunnah duha cuma 2 rakaat, maka semua dari matamu, telingamu, lisanmu, tanganmu, semua itu sudah dianggap disedekahkan di hari itu. 360. Kita harus bersedekah dengan anggota badan kita 360 kali kebaikan. 360 kali kebaikan. Boleh dari lisan, boleh dari tangan, boleh dari kaki, pokoknya 360. Kalau nggak nyampe, nggak bersyukur. Ya. Sehari bangun sampai malam banyak dosanya doang. Itu kagak bersyukur, liatin aja itu. Orang kayak begitu. Ya, nggak bisa dia mencapai amal soleh 360. Itu dikeplek malaikat tar. Kalau nggak taubat, kalau tidak taubat, kalau tidak minta maaf sama Allah. Jika dia tidak mensyukuri fisiknya itu. Tapi jika dia taubat kembali kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Jadi intinya salat sunnah, khususnya duha, nanti kita akan bahas lagi di waktu membahas salat duha, itu mewakili. Jadi dia mewakili cara sedekah anggota tubuh terbesar dengan cara salat sunnah, maksudnya gitu. Ya, karena semua anggota badan dipakai, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW ketika Nabi ditanya, ini juga udah saya sampaikan kemarin, ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau sholat ya Rasulullah sampai kakimu memar, bengkak, padahal sudah diampuni dosa-dosa yang silam dan yang akan, bukan yang silam doang, dosa Nabi juga tidak ada, ya. Udah nggak ada dosanya, udah nggak ada dosa yang dulu, juga yang depan juga tidak ada. Kalaupun ada juga diampuni. Tapi kenapa engkau masih sholat juga? Apa kata Nabi SAW? Bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, bersyukur. Yakni cara bersyukur yang paling efektif itu dengan sholat sunnah. Ya, banyak orang merasa saya bersyukur cuman dengan uang doang, uang aja. Bener itu, bener. Udah bener. Bersyukur dapat rezeki, keluarin. Udah bener, udah itu. Cuman bersyukur yang hakiki adalah mensyukuri jasad yang diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, atau jasad yang masih bisa berdiri, masih bisa berjalan. Itu cara yang terbaik mensyukuri jasad ini, yaitu dengan salat, dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah, itu keutamaan sholat sunnah, diantaranya adalah menjadikan atau bentuk terima kasih kita kepada Allah atas badan fisik kita yang Allah ciptakan untuk kita ini. Allahumma lakal hamd. Semoga Allah berikan pada kita kesehatan sampai berapapun umur yang Allah berikan pada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tambahan keutamaan sholat sunnah, 2 tambahan dari yang sudah kita sebutkan, yaitu yang pertama, tambahan pertama berarti poin nomor 6,
Ya, kemarin 4. Ini poin nomor 5. Poin nomor 5. Nomor 5, ya, keutamaan salat sunnah yaitu mendatangkan keberkahan untuk rumah. Untuk rumah, dan memang salat sunnah dilakukan di rumah. Tapi salat sunnah itu banyak, jangan khawatir. Salat sunnah itu banyak. Ada salat sunnah rawatib. Ada salat sunnah qabliyah. Ba'diyah itu rawatib namanya, rawatib qabliyah ba'diyah. Ada salat sunnah duha, ada salat sunnah tahajud, ada salat sunnah witir, dan lain-lain. Banyak salat hajat. Jadi salat sunnah itu banyak. Nah, siapa yang rajin salat sunnah, maka berkah rumahnya. Karena orang salat sunnah itu kebanyakannya pasti di rumah, kecuali salat sunnah qabliyah ba'diyah itu nggak apa-apa di masjid karena posisi rumahnya jauh. Dulu juga sama kok. Sahabat yang rumahnya jauh-jauh, Pak, yang rumahnya jauh, mereka datangnya itu sebelum azan. Atau datangnya setelah azan, datangnya cepat gitu maksudnya. Karena rumahnya jauh. Kalau datangnya sholat sunnahnya di rumah dulu, kemudian baru datang ke masjid, nanti di masjid ketinggalan. Nggak ada motor zaman dulu. Adanya keledai, udah diparkir diikat di belakang. Tapi seberapa lah yang punya kuda? Iya beneran, mereka pakai keledai, pakai kuda kalau yang jauh-jauh. Tapi kebanyakannya jalan kaki. Bapak-bapak tahu nggak? Nabi pernah ke Masjid Kuba jalan kaki. Sunnah. Rasulullah SAW itu ke Kuba jalan kaki dan berkendaraan. Tahu berapa kilo, Pak? Kalau nggak salah ya, saya ngitung di map, tapi di map itu 2,8 kilo. Itu kalau di map, Google Map, itu 50 menitan, 52-53 menit jalan kaki. Ke Kuba, Pak. Saya udah 2 kali coba. Dan jalannya bagus sekarang bagus, lebih bagus dari CFD, Car Free Day. Ya, apa? CFD. Hah? Ya, CFD kan? Ya, CFD, apa itu? Car Free Day. Lebih bagus jalannya dari tempat-tempat yang disediakan tuh. Jadi memang kanan kirinya toko, lurus dari Masjid Nabawi ke arah kiblat sono. Lurus. Kelihatannya udah dekat, tapi masih jauh aja. 50 menit lebih. Nabi jalan kaki tuh. Jalan kaki ke Masjid Kuba. Oh, itu jalan kaki. Jadi kalau dulu tuh udah biasa para sahabat jalan kaki. Dan aman zaman dulu. Dan tidak ada kendaraan. Nah, kalau sekarang kan ada kendaraan, alhamdulillah. Gak apa-apa, kendaraan gak apa-apa. Nah, maksudnya begini. Maksudnya sholat sunnah rawatib sebelum subuh atau sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum zuhur ya, atau ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ya gitu ya. Itu kalaupun kita sholatnya di masjid karena rumahnya jauh, atau karena kalau saya sholat di rumah malah nggak sholat, saya pulang habis maghrib, pulang niatnya sholat sunnah di rumah, sampai rumah udah bau makanan. Udah enak banget, lapar ya kan, udah diajak sama istri. Kalau kita sholat dulu ngambek dia ya kan, nah ini repot, akhirnya ada sholat di masjid aja dah. Jadi semuanya masing-masing dilihat keadaannya. Untuk sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, tentu kalau Nabi sholatnya di rumahnya, qabliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah. Karena Nabi rumahnya dekat sini, di tempat orang azan ini. Gitu. Itu adalah amalan terbaik bagi yang rumahnya menempel, sholat sunnahnya di rumah. Baik sebelum atau sesudah. Itu bagi yang rumahnya melekat, ya, yang rumahnya nempel-nempel dekat sini, di rumah sholat sunnahnya. Baik. Jadi sholat sunnah yang di rumah itu tadi, seandainya kita jauh maka tersisalah sholat sunnah lainnya. Berarti sholat sunnah duha gitu. Sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam ya, baik sebelum tidur atau sesudah tidur.
Nah itu dipakai sholat sunnah. Insya Allah lah kalau bapak-bapak mah udah jago-jago kalau sholat sunnah malam ya. Insya Allah. Nah itu mendatangkan keberkahan untuk rumah kita. Dari mana Pak kita lihat keberkahan? Keberkahan itu kelihatan gak sih? Gak kelihatan, tapi terasa. Ada yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengerti, yaitu keberkahan dan hikmah. Ya, ada hikmah, ada musibah. Orang yang nggak ngerti ngelihatnya cuman musibah. Orang yang ngerti ngelihatnya hikmah. Ada hikmah di balik musibah itu. Itu bedanya. Orang yang ngerti dia akan dapat hikmahnya, tak gitu. Nggak kelihatan, tapi Allah kasih dia, tak dia tahu, oh ini hikmahnya ternyata. Orang yang nggak ngerti, yang diingat cuman musibah, musibah jadi otaknya, kasihan. Ya nggak ngerti, nggak dekat dengan Allah. Akhirnya semua dilihatnya musibah, 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 musibah. Ada hikmah, hikmah nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang Allah berikan. Allah beritahu, Allah berikan ilmu. Oh ini hikmahnya ini. Oh ini ada apa bahasa kitanya hikmah itu. Ya hikmahnya, kebaikannya ternyata ini di balik musibahnya. Yang kedua yang nggak kelihatan tuh keberkahan. Keberkahan tuh nggak kelihatan juga, nggak bisa dihitung. Ya kalau gaji bisa dihitung, kalau untung bisa dihitung, kalau berkah nggak bisa dihitung. Cuman orang kagak mau yang nggak bisa dihitung Pak. Maunya yang bisa nggak bisa dihitung, ngapain? Nggak mau dia. Berapa banyak orang nggak cari keberkahan di sini? Pedagang mana pedagang? Banyak. Antum pedagang. Dagang itu kalau dagang banyak keberkahannya. Banyak keberkahan dalam berdagang. Kalau orang tidak jadi beli, ya dia balikin barang itu Nabi suruh terima itu, terima yang dibalikin. Itu kan rugi kalau hitungan manusianya Pak. Udah beli, ya kan, balikin. Tulis saja deh besok barang yang udah dibeli nggak boleh dibalikin. Nah, itu kagak berkah Pak. Maunya duitnya aja. Yang di sini enggak ya, pedagang baik ini. Gitu. Sama juga namanya dagang mulamasah. Itu yaitu dagang barang yang pecah dianggap beli. Barang yang dipegang dianggap beli. Apaan kayak gitu? Itu nggak berkah orang-orang kayak gitu. Udah DP nggak bisa balik DP-nya, kagak bakal berkah. Tapi bisa jadi banyak Pak, untung gede bisa, tapi kagak berkah. Dari mana kelihatan tidak berkah? Kelihatan orang yang punya, yang Allah kasih, dia akan bisa melihat keberkahan ada di situ, tidak berkah ada di situ. Kelihatan Pak. Dari ketidaktenangannya, keberantakan keluarganya, hancurnya hartanya setelah wafatnya, yang mafi barakah. Ada berkah Pak. Tapi kalau orang yang barakah, orang yang udah wafat, harta yang ditinggalkannya menjadi amal jariah. Nggak ada yang nyuruh. Memang Allah yang menggerakkan orang-orang di sekelilingnya untuk memanfaatkan hartanya. Barakah. Barakah. Itu kelihatan. Oh barakah. Keluarganya baik. Barakah. Jadi hati-hati deh pokoknya. Berkah itu tidak terlihat Pak. Tapi diusahakan. Nah termasuk rumah ini. Rumah dia akan barakah kalau dipakai untuk kebaikan, untuk sholat sunnah terutama. Ya itu sholat sunnah salah satu aja. Bagaimana sabda Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan salat di masjid, salat fardu, hendaklah dia memberikan bagian dari salatnya untuk rumahnya, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan salat di dalam kebaikan dari salatnya ya. Allah telah menjadikan kebaikan dari salatnya di dalam rumahnya. Nah itu. Jadi kita mungkin tidak tahu, tidak merasa, tidak kelihatan karena keberkahan. Tapi dengan sering salatkan, syaitan jauh dari situ. Rumah itu kayak ada bentengnya, setan tidak mudah masuk. Cuman orang nggak ngerasa aja, karena nggak kelihatan aja sih. Ya,
Rumahnya kayak ada bentengnya, ada penjaganya, ada malaikat, ada keberkahan turun, ada rahmat Allah turun, ada ampunan Allah turun. Memang rumahnya kecil, miskin, tapi barakah. Iya kan? Syukur-syukur udah gede barakah. Tuh, bagus, ya kan? Bagus kalau kayak gitu. Tapi rata-rata rumah gede, TV-nya nggak mati-mati sih, karena jago bayar listriknya. Akhirnya nonton. Akhirnya, iya, TV nyala tuh, manggil setan TV itu. Iya, TV itu tayangannya yang baik sedikit, nyolot terus, bayar listrik gampang. Ya akhirnya yang datang itu bukan malaikat, yang datang itu jin, setan, karaokean lagi. Rumah kecil mana bisa karaokean, diomelin tetangga, Pak. Rumah gede karaokean. Akhirnya apa? Karaokean yang datang siapa? Malaikat. Kagak mau. Jin, setan yang datang. Nggak baca bismillah, tutup pintu nggak baca bismillah, masuk nggak baca bismillah, maghrib semua jendela masih kebuka, pintu kebuka. Ya, itu gitu-gitu tuh setan datang, itu semua hadis ada ngejelasin tentang itu. Tentang hal seperti itu. Supaya terjaga dari setan, yaitu dengan cara sholat sunnah, dengan masuk rumah assalamualaikum, kemudian juga apalagi tuh masuk rumah tutup pintunya, terutama maghrib tutup pintu maghrib, jendela dengan baca ya bukan cuma tutup tapi baca bismillah. Sebelum tidur tutup pintu baca bismillah, tutup gerbang baca bismillah. Itu semua diajarkan oleh Nabi SAW, karena kata Nabi, syaitan tidak bisa melewati benda yang dibatasi dengan bismillah. Ya, walaupun dalam sebuah hadis ya, ini gelas nih, piring segini, walaupun ditutup dengan satu buah ranting, satu kayu gini kecil, ini gede segini, minuman atau makanan gitu ya, walaupun ditaruh satu ranting dengan bismillah, nggak bisa setan itu memegangnya. Bukan masalah rantingnya, tapi masalah bismillahnya. Walaupun ranting itu sebab aja, itu apa sih, ikhtiarnya aja, sunnahnya, sunnatullahnya, tapi bismillahnya itu yang menahan syaitan tidak masuk. Nah, jadi salat sunnah di rumah ya itu akan mendatangkan kebaikan buat rumah itu. Kemudian dari Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Kalau salat fardu di masjid kita sudah tahu. Nah, setelah itu salat sunnahnya di rumah. Salat sunnah tadi banyak ya, tidak harus qabliyah, tidak harus ba'diyah. Salat sunnah yang lain berarti sisanya ya duha. Kalau enggak juga sisanya sholat malam. Kalau yang enggak sholat malam, akhirnya itu rumah enggak disolatin. Iya, kalau enggak sholat malam. Nah, sholat malam dibagi dua. Bisa sholat malam sebelum tidur, ada setelah sebelum tidur ya, seperti tarawih itu. Habis isya sebelum tidur sholat. Terus tidur, kemudian kita sholat lagi, kemudian sholat subuh. Nah, itu boleh, caranya boleh itu, boleh dua. Enggak ada masalah, dua-duanya benar. Nah, terus juga selain sholat, ini ada tambahan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Apa kuburan? Kuburan maksudnya tidak ada orang yang di situ ibadah. Mana boleh sholat di kuburan? Nggak boleh sholat di kuburan. Ya, sholat di kuburan itu tidak boleh. Yang boleh di kuburan sholat Salat jenazah boleh. Barang siapa yang tidak sempat mensalatkan jenazah. Mungkin kalau nggak salah jenazah almarhumah istri Bapak Asril. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afana. Saya tidak sempat salat di masjid. Kemudian datang sana, masih baru dikubur, boleh kita salatkan di kuburnya. Kalau masih baru begitu boleh. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Boleh. Karena nggak sempat mensolatkan di masjid. Itu namanya sholat jenazah. Boleh sholat mayit. Dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada marbot masjid yang meninggal. Tahu kan? Meninggal marbot masjid. Bukan masjid PKT, masjid Nabawi. Meninggal. Kapan meninggal? Malam. Dikubur. Langsung dikubur, disolatin oleh sahabat, selesai dikuburkan. Beberapa hari Nabi nanya, nih
beberapa hari ya, Nabi nanya, ini mana yang bersih-bersih? Kok nggak ada? Udah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kok ente pada nggak ngomong? Kayak di mana kuburannya? Ditunjukin kuburan di sana. Akhirnya Nabi datang, sahabat nganterin kan. Kemudian Nabi berdiri di depannya, menghadap kiblat. Sahabat bikin soft di belakang. Nabi takbir 4 takbir, sholat jenazah. Kalau itu boleh. Kalau sholat yang lain kagak boleh. Kagak ada sholat di kuburan. Sujud mau sujud ke kuburan. Pokoknya jangan dah, mau dibikin tempat kek, ya, walaupun ada tempat gitu. Jangan. Itu disebut dalam Al-Quran namanya nusub. Nusub. Itu ada di Al-Quran, wa ma dzubiha 'alan nusub. Nusub itu sebuah tempat yang dibikin di samping kuburan zaman dulu. Namanya nusub. Ini kuburan nih, kuburan orang soleh. Sampingnya dibikin sebuah tempat bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, bukan. Untuk di situ dulu untuk nyembelih, namanya nusuk. Jadi dia untuk nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih onta, itu namanya ada tempatnya nusuk. Jadi kalau dia mau sembelih dapat keberkahan, dia sembelih di nusuk. Itu syirik sih, nggak begitu. Yang nyembelih di mana aja. Nah awalnya itu tempatnya kuburan dulu di jahiliyah di Mekah dulu. Itu buat tempat nyembel. Sekarang upgrade buat tempat sholat, tempat ngaji. Ngerti nggak maksud Anda? Dulu ada nusuk, cek aja di Quran, nusuk. Jadi di situ tempat kuburan, sampingnya buat nyembelih. Sekarang upgrade, justru nggak ada nih yang buat nyembelih kuburan, tapi malah buat Allahu Akbar. Intinya, ya kalau misalnya ada yang melakukan mungkin belum tahu, nggak apa-apa, tenang aja, jangan langsung tembak. Tenang aja, mungkin belum paham, nggak apa-apa, tenang aja. Tapi anak kasih tahu yang sesungguhnya tidak boleh lakukan ibadah apapun di dalam kubur, itu yang sesungguhnya. Nah, apapun ibadah, Anda disuruh sama guru Anda, kamu ajarkan masyarakat, jangan engkau benturkan masyarakat. Itu pesan guru Anda. Ya, alimhum, ajarkan, jangan benturkan. Jadi Anda nyampaikan aja, sampaikan. Bagi saudara kita yang belum paham, isbir, sabar sampai kepada mereka secara baik bahwa memang di kuburan itu jangan ada ibadah apa-apa. Makanya lihat hadisnya, makanya jangan jadikan rumah kalian seperti, ya karena emang nggak ada ibadah apa-apa kuburan. Yang ada orang mati, ya kan? Yang ada didoain, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Selesai. Nah, jadi jangan sampai itu rumah nggak ada ibadahnya, zikir nggak ada, tilawah Quran kagak ada, MP3 Quran nggak ada, kagak ada semua, sholat sunnah nggak ada. Ada nih rumah kayak gini banyak kayaknya nih, iya kan? Adanya sinetron, Korea, dangdut, musik, wah nongkrong, gimana? Bener ini beneran, TikTok, nonton, ya kayak kuburan, nggak ada di situ zikir, tidak ada di situ doa, nggak ada di situ pengajian. Kalau bisa jadi tempat pengajian, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak harus. Tapi kalau nggak bisa undang orang ngaji di situ, antum ngajiin. Itu nanti kelihatan berkahnya setelah wafat, Syekh. Setelah wafat kelihatan berkahnya. Mana rumah barakah, mana rumah nggak barakah. Jadi sebelum kita wafat, tolong diturunkan keberkahan ke rumah itu. Nanti kita wafat barakah. Itu rumah tetap jadi jariah buat kita. Bukan kita meninggal tuh rumah jadi rebutan, berantem, akhirnya jadi masalah. Jadi akhirnya jadi rumah hantu. Dijual kagak laku. Padahal strategis, kagak laku. Dijual udah sampai lapuk itu, dijual udah lupuk, udah ganti lagi yang baru, lupuk lagi, kagak laku. Maafi barakah, gak ada keberkahan. Jadi kaum muslimin, hati-hati. Walaupun rumah kontrakan, ada yang kontrak, nggak apa-apa. Walaupun kontrakan, niatin nih rumah biar berkah. Ya. Nah, di sini di hadis ini, inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra fi suratul Baqarah. Di sini disebutkan syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sebenarnya semua ayat Al-Quran akan menjadikan rumah itu dibentengi oleh Allah, dibentengi, dikirim malaikat-malaikat membentengi rumah itu, syaitan tidak akan bisa masuk ke rumah itu.
Khususnya Al-Baqarah. Al-Baqarah ini khususnya. Khususnya dia memang senjata yang membuat syaitan itu kabur. Nah, jadi dibacain di dalamnya. Kalau tidak sholat, ya dibacain Quran. Tapi kalau udah dipakai sholat, berarti kan double di sholat itu. Sholat itu ada baca Quran, ada baca zikir. Emang sholat paling bagus. Cuman kadang kita tidak bisa mungkin atau kurang, maka baca Al-Quran. Nah ini juga nih, Bapak-Bapak sekalian, mungkin yang perlu dirubah kebiasaan kita. Kita tuh selalu kalau baca Quran selalu duduk rapi, buka Quran. Itu orang kita begitu. Sebenarnya baca Quran tuh nggak harus begitu. Nggak harus begitu, Bapak sambil jalan, sambil apa, yang aktivitas. Tapi yang ya nggak mungkin dong kalau lagi aktivitas yang dibaca yang pasti yang dihafal. Bapak hafal apa? Al-Ikhlas. Ya udah Al-Ikhlas. Baca An-Nas, urut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca lagi itu, nggak pindah-pindah. Ya tambah hafalannya kalau nggak pindah-pindah. Iya, jadi gitu. Karena gini, kalau nungguin wudu dulu, nungguin buka mushaf dulu, itu lama sih. Tapi dengan gerakan kita di dalam rumah sekalian melafazkan, itu membantu bahwa kita membacakan di rumah itu Al-Quran atau ayat kursi gitu. Jadi baca Quran itu nggak harus begini. Saya punya guru Quran saya itu, subhanallah. Kalau saat subuh, beliau kalau di sini ya, seringlah saya memperhatikan beliau saat subuh, habis subuh gitu. Kalau ke Jakarta, saat subuh di masjid sana, Meruya, habis subuh tuh beliau duduk begini, mulutnya komat kamit. Terus gitu. Itu baca Quran. Sambil jalan, mulutnya bergerak, itu baca Quran. Saya bawa Quran ini diomelin. Kamu ngapain bawa Quran? Nah, jangan banyak-banyak lihat Quran. Saya bilang, saya nggak sama antum, Syekh. Saya mah perlu ini. Ya, kalau beliau kan udah lancar, nggak bisa, saya perlu. Lupa-lupa terus ya kan. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, jangan dipersulit baca Quran. Harus buka, harus duduk rapi, enggak bisa dengan aktivitas supaya rumah itu bisa lebih banyak dia dibacakan Al-Quran. Baik, Masya Allah, mendatangkan kecintaan pada Allah. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah adalah mendatangkan cinta Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tiada amalan yang lebih aku cintai yang diamalkan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku daripada amalan yang aku wajibkan. Seseorang hamba masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, pandangannya yang dia pergunakan untuk memandang, tangan yang dia gunakan untuk menggenggam, dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Jika memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Artinya orang yang sholat sunnah, yang beribadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, pokoknya yang sunnah-sunnah diperbanyak, terutama sholat, puasa sunnah, sedekah sunnah, atau umrah, haji sunnah disebut umrah, semua yang sunnah-sunnah dan dia rutinkan terus, dia banyak melakukan yang sunnah-sunnah itu, maka akan mendatangkan cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah, maksudnya dia jaga, Allah akan jaga pendengarannya, tidak suka dengan yang kotor-kotor, tidak suka dengan yang buruk-buruk. Pandangannya Allah jaga, tidak suka dengan yang buruk-buruk. Tangannya Allah jaga, tidak suka dengan yang buruk-buruk. Kakinya Allah jaga, tidak suka dengan yang buruk-buruk. Tapi Allah jaga sehingga perbuatan telinga, mata, kaki, dan tangannya selalu diarahkan oleh Allah ke tempat-tempat yang baik jika dia adalah orang yang menjaga amalan-amalan sunnah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Pak Haji, ahlan, silakan Pak Haji. Salam. Buka-buka lagi, lihat di sini. Kata Nabi SAW, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Apa maksudnya jangan jadikan rumah seperti kuburan? Maksudnya kuburan itu tidak boleh dibacakan, tidak boleh ibadah di situ, tidak boleh di situ baca
buat tempat baca Quran, bukan di situ. Kita mau hadiahkan buat mayit, misalnya, hadiahkan dari rumah, afdal dari rumah. Ya Allah, Bismillah, tilawah ini saya niatkan untuk mayit. Masalah tilawah diniatkan untuk mayit, ulama mengatakan sebagian sampai, sebagian nggak sampai, nggak apa-apa. Niatkan untuk mayit, tapi di rumah, nggak usah di situ. Buat mayit kan bacanya Pak Haji. Nah, bagaimana dengan mereka yang sedang baca itu? Mereka yang baca seperti itu, wallahu a'lam, mungkin mereka belum sampai kepada mereka. Kita lemah lembut lah kepada mereka. Cuman Bapak jangan ikut-ikutan, maksud anak. Pak Hajinya nggak usah. Pak Haji yang udah denger nih, udah ngaji, nggak usah, udah biarin aja dulu. Ntar pelan-pelan Pak Haji sampaikan. Kalau antum mau bacain buat mayit, buat bapak, buat ibu almarhum, bacain di rumah. Bacain di rumah. Ada lagi yang nulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, tulisan itu? Iya. Ya, itu juga tulisan innalillahi raji'un tidak perlu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Ya, tulisan innalillahi raji'un di nisan juga tidak perlu. Jadi gitu, yang penting Pak Hajinya enggak kan? Ya, Pak Hajinya penting, mereka nggak apa-apa lah. kita berlemah lembut dengan sesama muslim. Tapi bagi kita dulu nih, kita, anak kita, keluarga kita aja dulu. Wallahu a'lam. Makasih. Ada lagi? Ya, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkan agama Allah. Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan salat sunnah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.